Apa yang Kang Deddy akan lakukan untuk melakukan perubahan? Karena tentunya ini bukan PR yang gampang untuk bisa membuat Jawa Barat ini menjadi lebih baik. Iya, ada 4 variabel yang hari ini dialami oleh masyarakat Jawa Barat ya. Yang pertama adalah kerusakan Rahasia alam. sukses Kang Deddy Mulyadi hingga kini dibocorkan KDM. Nah, sekarang kan masuk bulan Ramadan. KDM mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi sukses itu dikarenakan berpuasa. Jadi kalian di bulan Ramadan yang suka mokel, yang suka makan nasi padang siang hari padahal kalian muslim, oke lah, secara regulasi kita harus memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Ya, tidak masalah mereka mau makan di bulan puasa atau tidak. Tetapi bagi kalian yang muslim, kita menggunakan kacamata humanis dan juga moral. Jadi Anda harus bisa mencerna ungkapan Kang Deddy yang ini ya. Silakan. Kita diharapkan juga pada tantangan di mana masyarakat Jabar hari ini berperilaku yang sangat boros, malas. Itu perilaku buruk itu tertanam sejak kecil. Karena itu sudah menjadi kebudayaan. Karena menjadi kebudayaan, pada akhirnya di beberapa wilayah menjadi pemalas. Kemudian hidup dengan berbagai fasilitas, motor, mobil, kemudian handphone, dan berbagai jaringan internet lainnya yang memanjakan mereka. Tetapi seluruh kemanjaan itu kan harus diimbangi oleh kecermatan, kecerdasan, dan kemudian juga diimbangi oleh bagaimana dia hidupnya itu selalu menjadi terdepan. Maka saya merubah misalnya pola kantor di bulan puasa dari jam 8 menjadi setengah 7. Ya marah. Sekolah misalnya dari jam 8 menjadi setengah 7. Ya marah. Tetapi ya saya nggak apa-apa, karena saya lagi membangunkan orang tidur. Jadi orang tidur, ketika dia dibangun tuh marah. Dia bangun, kayak hudang, itu marah. Nah hari ini saya dimarahin oleh ASN, saya dimarahin oleh anak sekolah, nggak apa-apa, karena mereka lagi pada tidur. Saya lagi membangunkan mereka. Nah kemudian yang keempat, kita dihadapkan juga sudah mengklaim menjadi kawasan industri, tapi perilakunya bukan industri. Perilaku bukan industri bagaimana? Pola hidupnya masih malak. Masih budaya proposal, masih budaya neken. Itu bukan perilaku industri. Nah ini juga harus dirubah ya, dengan saya membuat disebut dengan Jabar Manunggal, yaitu operasi yang dilakukan untuk menekan premanisme, menekan perilaku ormas-ormas ya, yang memiliki intervensi terhadap proses produksi, yang berdampak inefisiensi pada proses produk industri. Nah keempatnya kan harus berjalan dalam waktu cepat. Saya biasanya orang itu bertahap, saya melakukan bersamaan. Saya melakukan bersamaan, saya mengefisiensikan anggaran, saya membuat gerakan anti radikalisme premanisme, saya membuat gerakan untuk bagaimana melakukan penyadaran orang terhadap lingkungan, saya melakukan gerakan bagaimana mengantisipasi banjir. Karena untuk itu diperlukan kemampuan melakukan audit terhadap para pengembang itu. Saya akan minta Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit. Dan yang paling utama adalah di hari Selasa nanti kita akan melakukan evaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN. Nah ini penting dievaluasi. Karena apa? Karena kalau tata ruang tidak dievaluasi, nanti musim kemarau jalan lagi pembangunannya. Ditabrak-tabrak lagi aturannya. Sehingga nanti harus dimulai tata ruang. Lihat visi misi saya. Visi misi saya sampaikan waktu pertama. Apa yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Waktu itu tidak menjadi isu yang viral. Karena menganggap, apa sih ngomong apa? Nah hari ini baru terasa apa yang saya omongin. Dulu. Oke, Kang ini menarik. Kang konsen terhadap infrastruktur. Tadi infrastruktur kan bukan hanya untuk aksesibilitas bagi masyarakat saja. Tapi salah satu yang menjadi poin pentingnya adalah terkadang infrastruktur ini kayak tadi pembangunan tata ruang segala macam, ada peran dari kebijakan dalam arti kepala daerah yang mengizinkan misalnya pembangunan di hutan tersebut. Apakah nantinya Kang Deddy sebagai gubernur ini saya akan tahu memberikan saya hari sanksi? ini sudah membuat pergub akan saya tanda tangani nanti sore tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya, kepala daerah tersebut. Tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong.
Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan bongkar. Nah, saya melihat justru hari ini banyak ASN yang berkomentar di media sosial, tidak terlihat sumpah jabatannya, tidak terlihat kesetiaan pada negaranya. Dia hanya ingin menikmati tunjangan kinerja, tapi dia tidak mau menikmati bagaimana anggaran Provinsi Jawa Barat inefisiensinya itu 5,4 triliun. Kemudian menjadi efisien dan menjadi produktif, punya outcome, punya output dan punya benefit atau output outcome benefit, itu menjadi 5,4 triliun itu menjadi sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Anggaran jalan, inefisiensi, dulunya 600, saya bikin 2,4 triliun. Kan ini akan menunjang transportasi publik, hidupnya pasar, hidupnya industri, efisiensi sarana angkutan umum, bannya tidak mudah rusak, BBM-nya lebih irit. Kemudian saya merubah misalnya anggaran untuk PJU dari 40 miliar menjadi 600 miliar. Kan menjadi efisien tuh. Jalan menjadi terang, kemudian tukang las laku, lampu laku, kemudian energi matahari ada maknanya jadi listrik ketika malam hari. Walaupun ada masih berlaku buruk, yaitu PJU yang dibuat dengan tenaga matahari selalu mati. Kenapa? Baterainya ada yang nyuri. Oke, artinya realokasi dengan pos-pos yang tepat itu menjadi kuncinya. Bahwa Ya kunci dong. Saya kan terbiasa. Saya gini loh. Saya hari ini dikasih anggaran 32 triliun. 31 sampai 32. Iya bagi saya berkah. Dulu saya dikasih anggaran 800 miliar di Purwakarta waktu awal. Saya bisa rubah. Saya bisa arahkan itu pembangunan daerahnya tepat. Berobat gratis. Sekolahnya di setiap kelas ada toilet. Anak-anaknya bisa sekolah sampai SMA free. Infrastruktur jalannya bagus. Sarana rekreasinya dibangun oleh pemerintah. Kemudian efek ekonominya tinggi. Waktu itu sangat luar biasa. Apalagi ini Jawa Barat. Bagi saya, ya saya biasa naik oplet. Hari ini dikasih Mercy. Ya udah jus. Artinya optimis ya Kang. Kalau misalnya kita lihat dari data, Jawa Barat adalah peringkat pertama provinsi yang punya investasinya besar dibandingkan DKI. Kalau nggak salah 251 triliun, kemudian baru menyusul DKI 241 triliun. Artinya dengan konsep yang Kang Deddy buat, efisiensi atau fokus ini dengan penempatan anggaran di pos-pos yang tepat ini, artinya bisa tetap di posisi pertama, bahkan bisa mencapai lebih. Kalau coba hari ini mana sih provinsi yang akan menyiapkan alokasi untuk pelindungan investasi? Saya menyiapkan bukan hanya infrastruktur yang akan gini. Anda bangun pabrik, saya bangunin jalan. Anda bangunin pabrik, saya bangunin jaringan air bersih. Anda bangun pabrik bila perlu, kalau PLN-nya oke, saya bangunin jaringan listrik. Kan itu yang kita lakukan oleh provinsi. Nah, setelah itu kita berikan jaminan keamanan. Tentara, polisinya, kita siapkan biaya operasional untuk menunjang investasi. Tetapi di situ keadilannya harus dibangun dong. Apa keadilannya? Ya kalau warga Jabar, kemudian dia industrinya di Jabar, PPh-nya jangan ditarik menjadi Jakarta bagi hasilnya dong. Kasihkan lagi ke sini gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara kantor pusat perusahaannya di Jakarta, terus dana hasilnya bagi hasilnya diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nggak boleh dong begitu. Kan kita yang menyiapkan infrastrukturnya, kan kita yang kebagian bau limbahnya, kan kita yang kalau berdemo berjilid-jilid kebagian macetnya. Ya tentunya seluruh dana bagi hasil pajak itu akan kita optimalkan untuk kepentingan masyarakat lagi. Berarti bisa lebih dari 251 T dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya bisa, ya kan, asalkan iklim nasionalnya baik. Itu intinya iklim nasionalnya baik. Ya kan, asal baik. Iklim nasionalnya baik, karena daerah itu kan tergantung iklim nasional. Mudah-mudahan di nasionalnya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya meyakini betul bahwa grafik ekonomi akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Kang, menarik kalau dari kepala daerah kan Kang Deddy punya nilai-nilai yang bisa dikatakan berbeda, unik karena melandaskan nilai-nilai kesundaan, kemudian martabat tanah Sundanya juga cukup dibangun. Sebenarnya apa yang ingin Kang Deddy bentuk di masyarakat Jawa Barat dan nilai apa yang ingin dihidupkan Kang? Yang mungkin orang pengen tahu. Begini, kita ini kan kalau membangun harus ada spiritnya. Karena saya gubernur Jawa Barat, ya spiritnya adalah spirit tanah Sunda. Itu yang menjadi spirit kita. Gak ada negara yang dia memiliki kekualifikasi pembangunan yang tinggi tanpa spirit negara.
Amerika itu tumbuh karena spirit negaranya. Tiongkok karena spirit negaranya. Rusia hari ini karena spirit negaranya. Ya saya hari ini sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memimpin Jawa Barat, saya harus memilih dong spirit Tanah Sunda sebagai spirit kemajuan, spirit kesuksesan, spirit kebahagiaan, spirit kesejahteraan. Jadi kalau sekarang itu saya lihat sedih saya. Baca, saya ini pegawai negeri ASN, saya ini spesial. Jam kerja saya harus berbeda dengan buruh pabrik. Loh, Anda ASN, justru Anda itu berbeda dengan buruh pabrik. Kenapa? Buruh pabrik hanya terikat oleh produksi. ASN terikat oleh negara. Negara tidak menghitung jam kerja. Sifatnya pengabdian, jiwa raganya itu diberikan. Beda. Nah saya melihat justru hari ini banyak ASN yang berkomentar di media sosial tidak terlihat sumpah jabatannya. Tidak terlihat kesetiaan pada negaranya. Dia hanya ingin menikmati tunjangan kinerjanya. Tapi dia tidak mau menikmati bagaimana pedihnya. Ini harus dirubah mindset ini. Ini harus dirubah. Kenapa? Karena ASN itu adalah barisan terdepan dalam sistem kenegaraan. Sehingga saya tidak penting saya dihujat. Dengan spirit itu, tantangan terberat bagi Kang Deddy untuk bisa Sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat. Yang tadi buang sampah masih ke sungai. Anak-anak sekolahnya masih malas-malesan. Tidak mau bekerja keras. Ingin makan enak, tapi kerja nggak mau. Ini berat loh. Kenapa berat? Karena ini sumber daya. Saya kalau dikasih bangun jalan, udahlah, kecil bagi saya. Bangun irigasi, bangun bendungan, mengefisienkan anggaran kecil bagi saya. Tapi merubah perilaku manusia, sumber daya yang harus saya rubah, itu perlu waktu minimal 25 tahun. Jadi saya selalu punya alasan ketika, Ded makan, sahur. Saya nggak alasan. Nggak masih ngantuk. Sesungguhnya apa? Saya ngehanggerin kakak-kakak saya yang sesungguhnya lah. Agar apa? Karena ibu saya sayang banget sama saya. Pasti saya diutamakan. Karena saya tidak mau diutamakan, maka saya mengalah untuk tidak ikut makan. Nah, kali ini saya di Gedung Pakuan di Bandung tepatnya, yaitu di rumah dan juga kantor dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di mana saat ini di bulan Ramadan ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengadakan buka bersama dengan warga masyarakat di Jawa Barat. Nah, kira-kira seperti apa kehangatannya dan juga keseruannya? Ikuti saya. Apa yang nilai-nilai yang Kang Deddy bisa bawa, ini juga bisa disebarkan dan bisa membuat Kang Deddy semakin spiritnya bertambah dengan retret kemarin. Apa sih Kang? Oke, di retret itu kita subuh-subuh dibangunin tuh, tot. Kaget kan? Ya, enggak lah, kalau saya emang Udah terbiasa biasa, hidup biasa oke. ya kan. Sebelum totot berbunyi saya udah bangun, gitu loh. Terus habis itu harus mandi. Habis itu harus olahraga. Oke. Dan itu dilakukan oleh Akademi Militer, oleh Akademi Kepolisian, oleh Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Akademi Militer namanya. Pertanyaannya adalah, itu berlaku nggak sih sekarang pada anak-anak sekolah kita? Enggak sih. Kan nggak. Akhirnya kan sumber daya kepemimpinan itu selalu Akademi Militer, Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kita jujur deh. Kemudian, walaupun nanti tumbuh juga kan dari aktivis. Kayak saya kan lahir dari aktivis. Kemudian, sekolah kan ada tuh Pak Prabowo sudah melopori dari dulu. SMA Taruna Nusantara. Akademi Pertahanan. Kan membentuk sumber daya itu. Kalau hanya itu yang membentuk, kasihan dong yang tidak terbentuk. Mereka menjadi kelompok kalah, tertinggal. Maka saya akan itu tadi memasukkan wajib militer dalam pendidikan sekolah. SMA dan SK seluruh Jawa Barat. Kenapa? Agar mereka menjadi bagian yang terbangun sumber dayanya. Jangan juga saya dimarahin. Kang Deddy kok membuat itu. Tujuannya apa? Menghilangkan kebebasan anak-anak sekolah.
Lu kenapa SMA Taruna Nusantara boleh? Kenapa boarding school boleh? Kenapa pesantren boleh? Pesantren kan sama, dibangunkan subuh, suruh mandi. Tengah malam lagi suruh mandi kalau di pesantren. Nah, pesantren kan sama. Kalau hari ini orang protes, 6:30 kok udah belajar. Pesantren itu jam 4 kok udah belajar. Apa yang dilakukan oleh pesantren kan banyak yang berhasil. Nah, apa yang dilakukan oleh Taruna Nusantara itu udah banyak. Oke. Ya. Itu dia teman-teman, pidato Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan menambah kesadaran kita tentang pentingnya kita menjadi pribadi yang sadar. Pribadi yang sadar akan dirinya sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk yang berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk bermoral, sebagai makhluk etik. Kita mestinya menyadari bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ego kita, daripada pikiran kita, dari segala sesuatu yang kita ketahui adalah kepatuhan. Itu tidak bisa ditawar lagi. Bahwa kita sebagai hamba tidak bisa kita hidup atas diri kita sendiri tanpa kebergantungan pada Tuhan. Maka perlu yang dikatakan ketaatan itu. Begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Saya mencerna bahwa pidato Kang Deddy tadi dan curhatan-curhatan juga dalam beberapa momentum di mana Kang Deddy Mulyadi membocorkan tentang rahasia kesuksesan itu dimulai dari kebiasaan berpuasa. Ini benar-benar menggetarkan jiwa bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang pengen mendalami tentang bagaimana spiritualitas dan kaitannya terhadap kehidupan manusia. Ini menarik. Jangan sampai kemudian kita lewatkan pidato KDM tadi. Karena dalam ini bukan soal KDM-nya, tapi soal bagaimana seseorang itu berbicara. Ya. Jadi itu teman-teman, kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.